Jadi tidak saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kita mau memilih yang mana? Apa kurban dulu atau akikoh dulu? Tidak ada keterangan seperti itu dan tidak akan pernah ada. Sebagaimana pendapatnya Imam Romli radhiyallahu an. Meskipun pendapat yang lebih kuat ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dan termasuk di antara ibadah yang paling utama ialah melaksanakan ibadah kurban. Semoga para pemirsa, kita semua yang belum melaksanakan ibadah kurban, semoga Allah berikan rizki yang barokah, kemudian ada keinginan untuk melaksanakan ibadah kurban. Amin, amin, Allahumma amin. Kurban dan akikoh itu sama-sama hukumnya sunnah muakkad. Yang belum menonton berkaitan dengan perbedaan kurban dan akikoh bisa tonton videonya di sini. Ini judulnya. Di situ nanti dijelaskan kurban seperti apa, akikoh seperti apa. Hanya saja 90% akikoh dan kurban ini memiliki kesamaan secara hukumnya. Namun 10% ada perbedaan yang sangat mendasar. Jadi kedua-duanya ini memiliki sama-sama sunnah muakkad. Dikerjakan ya berpahala, tidak dikerjakan ya tidak sampai berdosa. Hanya saja sangat disayangkan apabila kita memiliki kemampuan untuk membeli hewan kurban, untuk mengakikkan anak kita, tetapi kita tidak ada keinginan untuk melakukan itu. Itu sangat disayangkan. Karena muakkad ini betul-betul sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Namun tidak sampai ke taraf hukum wajib. Bahkan di dalam mazhab yang lain, mazhab Maliki itu dalam ibadah kurban mewajibkan bagi orang yang mampu. Jadi orang yang berkurban tidak harus setelah melaksanakan akikoh. Artinya kurban itu sah meskipun ia belum mengakikkan anaknya. Atau seseorang bisa mengakikkan anaknya meskipun belum melaksanakan ibadah kurban. Jadi keduanya ini, kurban dan akikoh, memiliki hukum tersendiri. Kurban ya kurban, akikoh ya akikoh. Jadi tidak saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Orang yang belum berkurban boleh mengakikkan anaknya. Orang yang mengakikkan anaknya boleh bahkan sunnah meskipun ia belum berkurban. Jadi bebas. Kita mau memilih yang mana, apa kurban dulu atau akikoh dulu. Hanya saja ya, yang lebih baik seperti apa ya. Maka meskipun kedua-duanya ini memiliki hukum sunnah ya, dan bebas dilakukan kapan saja, namanya juga sunnah. Yang penting mengikuti prosedurnya ya. Namun yang lebih baik apakah kurban dulu atau akikoh dulu. Jadi hal ini secara signifikan, secara sore di beberapa kitab salaf, saya tidak pernah menjumpai ada keterangan yang sangat jelas sekali bahwasanya tidak sah hukumnya orang yang belum mengakikkan anaknya melaksanakan ibadah kurban, atau sebaliknya tidak sah berkurban sebelum ia mengakikkan anaknya. Tidak ada keterangan seperti itu dan tidak akan pernah ada. Jadi ini hanya yang lebih baik seperti apa, maka ini dikembalikan kepada kondisi kita masing-masing ya. Kalau kondisinya kita memiliki uang yang cukup untuk membeli hewan sembelihan ketika momen Idul Adha, maka semestinya berkurban saja meskipun belum mengakikkan anaknya. Atau di luar Dzulhijjah kita punya rizki yang cukup untuk membeli hewan sembelihan, sedangkan kita belum mengakikkan anak ya, maka semestinya mengakikkan anaknya. Jadi disesuaikan dengan kondisinya saja.
kurban itu lebih sempit waktunya daripada akikoh. Kurban itu hanya bisa dilaksanakan setahun sekali, itu pun hanya di bulan Dzulhijjah, itu pun hanya terbatas 4 hari saja. 1 hari hari raya Idul Adha, kemudian 3 harinya hari tasyrik. Hanya sebatas itu untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Jadi sangat sempit daripada waktu untuk mengakikkan anak. Ya. Kalau kesunahan mengakikkan anak bagi orang tua, mulai dari anak itu lahir sampai nanti anak itu mencapai usia baligh. Jadi waktunya sangat luas sekali. Sehingga saya pribadi dominan ya untuk mendahulukan kurban. Mengingat waktunya sangat sempit. Kalaupun nanti mau akikoh ya kita bekerja lagi, menabung lagi untuk kemudian bisa mendapatkan uang yang cukup untuk membeli hewan untuk mengakikkan anak, seperti itu. Jadi karena ini hanya berkaitan dengan waktu saja, waktu kurban itu lebih sempit daripada waktu untuk melaksanakan akikoh. Akikoh itu luas, masih panjang waktunya. Sedangkan kurban hanya setahun sekali, itu pun hanya 4 hari saja. Kesimpulannya adalah, kalau kita punya uang, ya kita kondisikan saja. Kalau misalkan waktu kurban masih jauh, ya barangkali mengakikkan anaknya. Tetapi kalau sudah masuk Dzulhijjah ya barangkali lebih baik untuk melaksanakan ibadah kurban. Mengingat waktunya sangat sempit sekali. Atau bagi orang yang memang memiliki ekonomi yang terbatas, ya. Artinya untuk bisa kurban saja alhamdulillah, untuk bisa akikoh saja itu alhamdulillah. Maka bisa mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan menggabung keduanya. Ya. Artinya satu sapi atau satu kambing boleh diniatkan dengan kurban sekaligus mengakikkan anaknya. Sebagaimana pendapatnya Imam Romli radhiyallahu an. Meskipun pendapat yang lebih kuat ialah tidak menganggap cukup menggabung keduanya, tapi bagi orang yang ekonominya sangat sulit, maka ya boleh-boleh saja. Ini bisa jadi solusi. Tetapi kalau bagi orang yang memang memiliki ekonomi yang cukup, ya barangkali tidak menggabung antara niat akikoh dan kurban. Barangkali memisahkan antara keduanya, agar keluar dari pendapat ulama yang menganggap tidak sah apabila jika digabung keduanya, yaitu akikoh dan kurban. Jadi demikian para pemirsa. Yang paling penting adalah semoga kita ini diberikan rahmat oleh Allah, mendapat ada rezeki juga agar bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti ibadah kurban dan juga bisa mengakikkan anak. Karena terkadang meskipun kita banyak uang, tetapi kalau tidak mendapat rahmat dari Allah, ya nggak mungkin ada keinginan untuk melaksanakan ibadah kurban, tidak mungkin ada keinginan untuk mengakikkan anaknya. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.